Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Emre Ginal Raya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 24783117. Pada video kali ini kita akan membahas terkait menghubungkan antar VLAN di mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Nah, di sini kita akan membahas dari video soal VLAN sampai dengan solve problem VLAN 30 tersebut. Nah, jadi pada video kali ini saya nggak akan yang terlalu jago atau gimana. Jadi saya bakal sambil lihat-lihat videonya juga, karena saya sudah mencoba mempelajari dari sebelum saya membuat record video ini. Namun masih ada beberapa yang saya belum bisa, sudah saya coba ulang-ulang. Tapi saat saya coba sambil lihat, tapi saya bisa. Nah, ini kita akan praktekkan sambil melihat-lihat solusinya gimana sih, cara mulai dari konfigurasi VLAN, terus tuh soal konfigurasi inter VLAN-nya, sampai pengujian ping, sampai solve problemnya jika ada error di VLAN-nya. Nah, ini kita masuk aja langsung ke mulai prakteknya. Sebelumnya saya juga udah sempet foto terkait soal dari VLAN ini. Nah, di sini kita langsung aja praktek. Yang pertama, kita di sini butuh, pada soal itu kita butuh yang namanya satu router dan juga dua switch. Satu router dan dua switch. Nah, di sini saya punya trik baru dari soal tadi itu. Video pemateri itu menjelaskan bahwasannya kita bisa seperti ini nih. Jadi kita bisa mengklik satu kali ini, kita pencet CTRL, kita klik ininya, kita bisa taruh ini, CTRL kita lepas, kita bisa klik ini satu dan juga ini satu. Nah, oke. Ini bisa kita lepas, ini kita sedikit kita geser mungkin agar lebih jauh. Nah, jangan lupa. Nah, ini PC nih. Kita coba lagi biar CTRL, klik. Mungkin kita sini 2, sini 2, sini 2 seperti di soal ya. Ini soalnya itu saya foto ya. Mohon izin Bapak, sebenarnya saya juga untuk melihat video tutorial karena saya belum terlalu paham. Jika ada kesalahan atau error nanti mohon koreksinya. Nah, ini. Nah, jadi jika sudah seperti ini, kita jangan lupa yang namanya sambungkan kabel dari kabel. Nah, ini kabel tadi juga kita bisa pakai trik gitu ya. Ini dari router ke sini, dari sini ke sini, dan jangan lupa dari ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan juga ini ke sini, dan ini ke sini, 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 dan ini ke sini. Nah, jadi di sini kita bakal ngebagi juga VLAN-nya itu menjadi 3 bagian, yang dimana seperti materi sebelumnya itu saya juga udah bukan materi video sebelumnya, saya juga udah menjelaskan bahwasanya VLAN itu menjadi bagian 3 bagian, yang dimana di ini kotak yang pertama ini yang bakal saya coba ini misalnya saya ambil contoh ini VLAN topik ini kita ambil bagian dari ini, misalnya ini VLAN 30 ya, ini saya VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Nah, ini langsung aja coba kita kasih tanda ya di sini. Ini VLAN 10. Oke, VLAN 10. Oke, ini VLAN 10 dengan kita juga jangan lupa tulis ID-nya ya, VLAN 10 dengan ID. Ini dengan ID 192.168.10.0
0/24 ya guys. Ini kita scroll up, kita C biar cepat. Oke, ini udah. Lalu ini di sini. Ini di sini ya, di sini itu ini kita tinggal ganti VLAN 20 ya, VLAN 20 di sini VLAN 20. Oke, sudah. Nah ini sorry. Oke, udah. Nah di sini jangan lupa juga kita kasih ini VLAN 30 ya. VLAN 30. Sini VLAN 30. Oke. Jadi sini adalah VLAN 30. Nah, jangan lupa juga kita kotak-kotakin ya, bahwasannya di sini tuh ini fill color ya. Saya lupa tadi fill color itu juga ada ya. Nah, jadi sana kalian mau warna apa nih? Ini random aja ya warnanya. Oke. Kasih warnanya ini. Ini VLAN 20. Terus tuh ini buat VLAN 10 warna merah biar berani ya kan. Nah, biar berani. Terus tuh kita juga kasih syarat ke color seperti ini biru aja mungkin. Nah ini biru aja ya mungkin ya. Agak bertabrakan dikit warnanya, nggak apa-apa lah ya. Nah udah di sini. Nah ini di sini kita mulai ke pengkonfigurasiannya ya, ke pengkonfigurasi VLAN-nya. Nah di sini kita bisa sambil lihat gimana caranya konfigurasi Silakan VLAN-nya. tonton lanjut video ini dulu. Karena kalau teman-teman Ini saya udah coba tadi mandiri pertama tapi nggak bisa. satu maupun switch satu, kemudian kita enable switch satu dulu, kita kasih AI, kemudian kita enable, masuk ke configuration terminal. Oke, kita sabar itu dulu. Enable konfigurasi terminal. Ya, di sini kita pertama-tama, udah masuk ya. Oke, kita ke enable. Terus tadi kita lihat lagi videonya. conft. Oke, lihat ya guys, jangan sampai salah. conft. Yang tekan komen ke. Oke, udah ya. Sini udah, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita bikin VLAN. VLAN 10. Kita bikin VLAN 10. Misal name-nya accounting. Kemudian VLAN 20. ini untuk nama. Misal name-nya kita bisa bebas ya marketing. Untuk namanya bebas ya, nggak harus sama. Atau kalaupun nggak mau dikasih nama juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita perlu memasukkan interface yang mengarah ke PC ke VLAN-nya. Kita cek dulu. Ini adalah FA03 dan ini adalah kita cek dulu. Ini adalah FA atau kalaupun nggak mau dikasih nama juga nggak apa-apa. Ini karena dia salah nih, seharusnya kita bisa ngoreksi orang ini. Bahwasanya kita tadi kan udah buat VLAN itu ada 3, 10, 20 dan 30. Nah ini dia nggak masukin tiganya ke yang 30-nya nih. Nanti pas saat pengetesan itu bakal salah. Nah ini kita bakal coba. Oke, kita bakal sambil lihat aja kodenya biar kita nggak bingung. Nih kita bisa sambil lihat kodenya. Switch config, kita bakal hashtag VLAN 10. Oke, VLAN 10. Name kita kayak minta pakai jurusan yang defaultnya aja. Name xdisk. Terus tuh VLAN 20 itu kita pakai jurusan kita sendiri, yaitu name TI. Oke, VLAN 30 itu name kebun. Oke,
set, kita exit. Oke, kita exit. Nah, sudah, kita lanjut lagi tonton video konfigurasinya. Selanjutnya kita perlu Soalnya saya dari memasukkan tadi interface menemukan yang selalu mengarah laptop ke saya PC ini nggak ke tahu kenapa VLAN-nya. error, padahal udah sesuai. Kita cek dulu, Nah, ini kita adalah bisa FA03 dan ini adalah FA04. Jadi FA03 sampai 4 akan masuk ke VLAN 10. Nah, di sini kita juga disuruh ngecek bahwasannya kita itu Atau kalaupun nggak mau dikasih nama juga nggak akan masuk ke VLAN 10. Atau kalaupun nggak mau dikasih nama juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita perlu memasukkan interface yang mengarah ke PC ke VLAN-nya. oke. Kita cek dulu, ini adalah FA03 dan ini adalah FA04. Jadi FA03 sampai 4 akan masuk ke VLAN 10. Oke. Jadi di sini interface range FA03 sampai 4. 03 dan 04 ya di sini ya, kami bikin ini. Oke, kita coba lihat dulu di sini. Ini tuh FA03 dan FA04. Nah, sama ya. Oke, kita bakal coba FA03 dan 04 tuh seperti itu. Nah, ini gimana sih kodenya? Kita coba lihat. Karena kode ini yang benar-benar susah banget untuk diingat. Switch port, Oke, switch mode port, akses. mode akses. kemudian switch port, akses VLAN 10. Oke. Selanjutnya untuk yang VLAN 20, Oke, nah tadi itu udah. akses VLAN 10. Oke. Nah, ini udah. Kita coba ikutin dulu ya. Yang pertama itu kita INT rank FA 0,3 ini 4 seperti itu ya. Oke, udah, kita coba switch port mode akses. Oke, kita lanjut lagi switch port akses VLAN 10. Oke, udah, lanjut kita ke Selanjutnya untuk yang VLAN 20, ini adalah FA05 dan ini adalah FA06. Jadi kita masuk interface range FA05 sampai 6, sama ya yang kita switch lakuin port nanti ya. mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Selanjutnya sekalian kita konfigurasi. Oke, udah ya. Berarti sampai situ udah. Kita lakuin hal yang sama. Kita cek dulu ini FA05 sampai FA06. Oke, kita coba lagi. FA05 sama FA06. FA05 sampai 6, Oke, switch port mode akses, sama ya intinya ya. Oke, kita coba switch kita INT lagi, INT fetch FA 0,6. terus tuh kita ke switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Nah, VLAN 20. Oke. Switch. Sudah. Ini buka. Switch port akses VLAN 20. Switch port VLAN 20. Oke. Akses
Selanjutnya sekalian kita konfigurasikan untuk trunking-nya. Jadi interface yang mengarah ke switch 2 ini kita perlu trunk, yaitu FA02. Jadi kita masuk kita trunking interface FA02 switch port mode trunk. Nah ini kita coba lihat lagi berarti ya, ini FA02 FA02 ke FA01 sama ya kayak ini video ya, sama persis ya FA02. Nah ini kita coba FA02 INT FA02 ya, coba ini INT FA02 switch port mode trunk port mode trunk. Down to up udah selesai. Kita lanjut tonton lagi videonya. Kita sudah selesai untuk di switch 1. Selanjutnya kita konfigurasikan VLAN di switch 2. Jadi di sini kita masuk ke CLI, kemudian enable, konfigurasi terminal, kemudian kita buat VLAN-nya dulu. Jadi VLAN 10, name-nya accounting, VLAN 20, name-nya marketing, dan VLAN 30, name-nya adalah misal engineering. Selanjutnya kita hanya perlu konfigurasi interface ke VLAN-nya. Kita mulai. Berarti kayak tadi lah ya, kalau lebih ya. Berarti kita bisa sambil buka Cisco-nya juga. Kita bisa sambil coba juga. Ini kita bisa sambil buat ini gini. Kita ke CLI. Ini udah banyak banget. Kita IN. Tadi itu kita jadi di itu kita bisa sambil lihat juga ya, ini bahwasannya kita bisa sambil baca-baca juga nih gimana sih caranya gitu kan. Di end kita langsung ke FT. Terus itu kita langsung ke VLAN 10 itu sama ya, jangan lupa sama ini VLAN 10 itu kita kasih nama name itu fdisk. So VLAN 20 itu kita kasih nama MTI. VLAN 30 itu kita kasih name itu kebun. Nah itu jangan lupa kita exit. Kita bakal exit. Nah kita exit. Di sini kita bakal coba buat konfigurasi lagi terkait yang ini. Jadi kita udah selesai sama ini. Nah kita bakal lihat lagi di sini kayak gimana sih tutorialnya gitu kan. Dari VLAN 10 ini adalah FA02 dan ini adalah FA04. Jadi di sini interface range FA02. Ingat-ingat kita nggak boleh kayak gini ya, karena kalau FA02 sampai 4 beda artinya ya, FA03 itu termasuk. Nah, karena kita nggak mau FA03 termasuk, kita harus pakai koma seperti ini. Seperti gitu ya. Kita kemudian switch port mode akses. Mode akses sama berarti hampir sama kayak yang tadi ya, VLAN 10. Exit. Selanjutnya VLAN 20. Ini adalah FA03. Ini adalah FA05. Jadi di sini kita masuk interface range FA03. Ingat-ingat kita nggak boleh pakai 5 juga ya. Nah kita udah bisa lihat ya di sini siswa kita hapus dulu switch ini. Nah kita lihat dulu ya, yang pertama itu
range-nya itu sampai mana yang mau kita pakai itu. INT range-nya itu flange 10, yang buat flange 10 itu yang di switch 1 itu kita yang mana gitu kan. Kita lihat dulu ini FA02 dan juga FA03 ya, sini jelas ya, FA02 dan juga FA03. Oke ya, ini FA02 dan FA03 di sini ya, jelasnya FA02 dan FA03. Oke, 02 dan 03 kita lihat sambil lihat videonya juga. A02 dan 03, A02 dan 03. Jadi kita langsung aja INT range FA 0, FA 0,3. Oke, kita ada, invalid, kenapa tuh? Gimana? Invalid input. Oh, kita harus masuk ke VLAN-nya lagi ya. Jadi kita tuh udah masuk ke VLAN-nya, tapi kita ngapain exit ya? Oke, berarti kita masuk lagi ke VLAN ya. VLAN 10. Berarti tadi itu kita pas udah masuk config VLAN itu kita coba, berarti kita masuk lagi ke config ya. Oke, kita udah mulai ada error nih. Oke, kita coba masuk ke VLAN ya. Oke, VLAN 10 coba ya. VLAN 10 mana? Oke, masuk ya ke switch config VLAN ya. Oke, kita coba INT range FA. Tadi ada error ya, itulah ya guys, tadi error begitu sebenarnya kecil, cuman karena kita kurang teliti jadi bisa aja berakibatnya tuh fatal. Nah, kita contoh switch port mode terus jangan lupa juga kita di sini untuk switch port akses dengan 10. Nah ini nah switch THCH oh salah ya salah, switch THCH. Nah itu salah tuh, switch saja tuh switch ini ya, switch port akses VLAN 10. Oke, udah. Kita bakal coba lagi buat exit dulu, exit. Nah sini kita exit, lanjut kita lihat lagi. Kita nggak boleh sampai 5 seperti ini, karena kalau seperti ini nanti FA04 itu termasuk. Jadi kita harus pakai koma. Switchport mode akses, kemudian switchport akses VLAN 20. Oke. INT range ya. Terakhir kita konfigurasikan untuk akses port mode. Berarti lihat lagi ya, ini gimana di sini, ini gimana ya, FA berapa nih, FA04 dan FA05 nih kalau nggak salah ya, FA04 dan 05. Baik, kita bakal lanjut, kita ke FA04 dan 05. Kita coba buat mandiri sendiri ya, mandiri ya. Kita coba kita sendiri INT range FA04, FA
0 garis miring 5. Oke, benar. Oke, ini kenapa berjauh-jauhan? INT range, oke. Nah, oke, sudah. Benar tadi itu VLAN 10 kan? Oke, udah ya. Ini kita lagi, jangan lupa lagi kita ke switch. Nah, kita kalau udah ini kan kita lebih ingat ya, switch port mode access. Oke, benar. Switch H. Nah, itu kurang ya, typo gitu. Switch mode access gitu kan. Access. Oke, jangan lupa switch port access VLAN 20. Nah, kalau udah itu jangan lupa kalian exit ya teman-teman. Ya, exit. Bener kan, harusnya begitu. Nih di video coba kita lihat lagi ya. Ini video udah mau selesai nih. Kita harus pakai koma. Kita lihat dulu sampai selesai ya. Switch port mode akses. Ini cepet kok dia. Kemudian switch port akses VLAN 20. Oke, sini. Oke, terakhir kita konfigurasikan untuk interface VLAN 30. Ini FA06, ini FA07. Nah, di sini kita masuk interface range FA06. Kalau di sini kita bisa pakai sampai karena memang urut ya 6 sampai 7. Kemudian switch port mode akses. Ini sama ya. Ini FA07 sama FA06. Nah, kita karena udah kebiasaan pakai yang koma aja ya. Selesai teman. Ini kita pakai yang koma aja ya. 06 sama 07. Oke, baik. Kita pakai yang 06 sama 07. Kita biar cepet gimana kalau kita bisa copy paste di sini sih. Coba copy paste aja ya. Copy itu di sini kita paste bisa nggak? Nah, ini 05 ini kita jadiin 07. Nah, ini biar cepet ya sih, biar karena durasi juga ya, biar yang nonton tuh nggak bosan ya. INT range. Oke, udah kita juga bisa ini, kita bisa switch port mode access. Di sini kita copy, ini bisa kita paste, kita gas langsung. Juga langsung kita ini ke VLAN 30, copy. Ini kita pakai fitur ya guys ya, yang mempercepat gunanya fitur dibuat agar mempermudah pastinya ya kan. Oke, 30 udah selesai. Kita ngapain? Kita lihat Switch dulu port ya. akses VLAN 30. Oke, sampai saat ini kita sudah selesai untuk. Oke, kita langsung exit. Terus kita udah selesai. Exit. Oke. Setelah exit kita ngapain? Untuk konfigurasi semua VLAN, kita bisa tes Do show show VLAN VLAN brief. brief. Oke, kita Perhatikan di sini VLAN do show VLAN brief. Kita coba do show VLAN brief. Oke, aktif ya, udahan aktif semua. 10 interface-nya FA2 dan 4. Oke, VLAN 20 interface-nya FA03 dan 5. ini Dan VLAN 30 interface-nya FA06 cuma sampai FA02 7. doang nih. Selanjutnya kita perlu konfigurasi Ini masih ada terang error, ya. mohon maaf sebelumnya. Jadi ingat-ingat di sini antar switch ini harus kita konfigurasikan terang. Tapi kalau teman-teman ingat tentang DTP atau Dynamic Trunking Protocol, by default interface itu adalah Dynamic Auto. Nah, Jadi di kita- sini kan kita- FA01 kita perlu konfigurasi terang ya. susah dan mau- Jadi ingat-ingat. Oke, Nah, di sini antar switch ini harus kita Nah, saya coba cek dulu. A02 tuh mana sebenarnya? A02. Oh, ini dia masuk nih ya. Di sini masih error ya kemungkinannya. Karena tadi kita cek, saya nggak tahu cara mengubahnya lagi. Saya tadi udah saya masukin semua, saya nggak tahu kenapa nggak masuk. Oke, kita bakal langsung coba aja, lanjut aja ya. konfigurasikan terang. Oke. Tapi kalau teman-teman ingat tentang DTP atau Dynamic Trunking Protocol,
by default interface itu adalah dynamic auto. Jadi di sini kan FA01 dynamic auto. Tapi di FA02-nya switch 1 itu sudah kita konfigurasikan terang. Nah, terang ketemu dynamic auto itu hasilnya adalah terang. Jadi di sini sebenarnya kita tidak perlu konfigurasi terang di switch 2 karena otomatis ini sudah terang. Kita bisa coba buktikan kalau teman-teman nggak percaya. Jadi ini adalah FA01 ya. Kita cek do show interface FA01 switch port. Scroll ke atas, perhatikan administratif mode terang ketemu. Oke. Dan kalau misal kita coba interface track A0, di sini di switch 2 saya tidak perlu konfigurasi interface FA0 tes konfigurasinya. Sampai jumpa di video konfigurasi berikut tes. Di sini A0 interface terang, maka kita sudah punya terang, yaitu FA. Do show INT terang, kita bisa coba juga nih. Do show INT terang, coba ya. Nah, terus 10, 20, 20. Nah, udah ya. Nah ini kita langsung aja ke video selanjutnya gitu ya. Oke, ya udah ya. Video 1 sudah. Nah ini udah banyak ya video tentang mata kuliah ini. Jadi kita langsung solusi konfigurasi lagi ya. Ya, pada video kali ini kita akan konfigurasi inter-VLAN routing pada router. Langsung saja di sini kita mulai masuk ke CLI. Kemudian ini kita bisa no saja. Enable const. Kalau teman-teman perhatikan di sini interface-nya warnanya masih merah. Hal ini karena dia masih shutdown. Jadi kita perlu no shutdown terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke interface FA00, kemudian no. Sabar sampai situ dulu. Kita pelan-pelan aja guys. Yang penting kita memperhatikan nanti kita bisa. Mungkin kalau ada beberapa error mungkin bisa kita belajar lagi. Ini kita sama-sama belajar aja guys. Nah ini kita enable dulu. Lanjut, kita bakal ke videonya lagi. Tadi sama aja ya, FT. Setelah ini switch ini sebentar. Sorry, FT gas itu config, terus itu kita masuk ke INT FA00. INT bener nggak? Nah kita juga nggak bisa ya asal lihat, itu kita juga perlu logika yang pastinya. Logikanya itu kita lihat bener nggak, ini sama nggak gitu. INT FA00. Oke, kita coba lagi INT FA00. INT FA0,0. Oke. Oke, kita udah masuk sini, kita langsung tulis no shutdown. Oke, kayak yang dibilang tadi. Nah ini jangan lupa di typo kecil nih, sebut error ya guys ya. Oke, nah kita kayak yang dibilang tadi. Nah ini dia bakal hijau nanti ya. Oke, kita bakal coba di kita nih. Kalau dia udah ditulisin kayak gini, dia bakal melakukan no shutdown. Apa ini? No shutdown. No down salah. Tulisannya ini gimana? No shutdown ya, no shutdown, oke? Shutdown. Nah ini typo nih. No shutdown. Oke. Udah. Nah, udah ya, bisa ya. Ini Shutdown. Oke. Perhatikan sekarang dia sudah hijau. Nah, ini hijau. Selanjutnya kita hanya perlu konfigurasi IP address untuk semua VLAN, yaitu VLAN 10, 20, dan 30. Kita masuk untuk VLAN 10 dulu. Jadi di sini interface FA00.10, di mana FA00 itu adalah interface yang mengarah ke switch. Kemudian titik 10 artinya kita membuat sub interface untuk VLAN 10. Selanjutnya kita perlu mendefinisikan bahwa interface ini untuk VLAN 10. Jadi encapsulation.1q10. Kemudian IP address-nya adalah 192.168.10.1 255.255.255.0.
Nah, sampai sini dulu, kita coba sampai sini dulu, kita bakal coba pelan-pelan, lebih pelan-pelan. Nah, ini NTFA 0,0.10. Oke, kita di sini encapsulation dot LT 10. Oke, kita salah ya, biar kita cepat ini ya. Kita paste apa det dot satu IC apa dot LTC itu apa dot satu atau kecil banget ini. Sebentar, coba ya, kita paste dot L di 10 yang kalau satu tuh kayak gini dia, satu apa ini satu juga dot satu Q gini kan. Coba kita run. Oke, bisa, ternyata itu satu ya. Nah, lanjut kita ke IP. Ada notifikasi sebentar. Kita ke IP. Apa ini ada? Ini IP address terus 92. Oke, ini yang mana ya? Kayaknya saya bilang tadi 58.10.1. Terus tuh 255 titik 255 titik 255 titik 0. Udah. Oke, saat kita exit. Oke, udah. Oke, VLAN 10 sudah selesai. Lanjut untuk VLAN 20. Jadi interface F00.20 encapsulation.1Q20. IP address-nya adalah 192.168.250.255.255.0. Terakhir untuk VLAN 30, interface F00.30 encapsulation.1Q30. Ini saya singkat ya. Kalau lengkapnya adalah tulisannya encapsulation. Sama ya, kurang lebih sama. Jadi kita bisa langsung copy paste aja. Begini. Bisa langsung aja dari INT ini ke copy terus kita paste ini di sini, kita ganti jadi 20. Nah, terus tuh ya kan, ya dong. Nah, terus kita running. Oke, setelah udah sampai 20 itu kita pakai lagi yang ini lah ya pokoknya. Dot LQ tadi copy kita paste ini 10 salah ya. Oh ya, salah. Nah, ini tadi karena 10 tuh udah kita ini ya, nabrak pilihnya harus 20. Nah, ini karena resiko copy paste, tapi kalau misalnya asal pun nggak bisa ya kalau nggak fokus. Nah, ini udah 20. Nah, lanjut kita lagi pakai yang IP address ini 10. Nah, lanjut kita paste. Nah, ini kita ganti jadi 10 ini kita ganti 20 biar langsung gunain VLAN masing-masing dari yang mau kita pakai. Nah, ini tadi apa yang ada yang kehapus tadi, ini 0 keluar, kita hapus 0, ini 20. Oke, langsung aja kita nih, udah berarti udah selesai ya. Nah, jangan lupa kita exit. Kita lakuin hal yang sama lagi ke FA. Nah, ini kecil-kecil, semoga kalian kelihatan juga ya. Saya
kurang tahu cara settingnya ini dari awal ini kita paste ganti jadi 30. Oke, 30. Oke, udah. Kemudian kita enter. Kita jangan lupa kasih encapsulation, tapi ini editnya di 30, ya kan? 30. Terus itu IP address, IP sini gue paste, dan di sini overlaps karena udah ada. Nah itu tadi kalau copy paste kita juga harus lihat kalau saya seandainya error ini jadi gini karena kita nggak fokus nih, maka kita ubah subnet masnya. Oke, kita coba lagi sini. Astagfirullahaladzim, 0 sini kan 0. Nah di sini loh, coba hapus. Kenapa nggak bisa? Oke, kita berusaha manual aja ya. 30 titik 1 255 titik 255 titik 255 titik 0. Oke, disitu mulai ke address, kita lanjut ke kita lihat dulu apa ada yang salah, ke exit. Nah, ada exit, kita tonton lagi videonya. Contoh Qt seperti ini. Kalau singkat kita bisa enc do 30. Ini sudah sama saja. Kemudian berapa? 255. Oke, kita sudah selesai konfigurasi IP address untuk semua VLAN. Kita bisa cek to show IP interface brief. Oke, perhatikan di kita bisa do show int to show IP interface brief. Oke, do show int brief ya. Do show int brief. Oke, apa tuh? Do show int brief. IP brief, oh ya. Do show IP int brief. Nah, oke, lihat nih. 10 oke udah ya. Oke, perhatikan di sini bahwa kita sudah punya IP untuk VLAN 10, 20 dan 30. Selanjutnya sekalian di sini kita bisa konfigurasikan DHCP server. Jadi di sini kita mulai dulu untuk VLAN 10 IP DHCP pool VLAN 10 networknya 192.168.10.0 255.255.0 default routernya 192.168.10.1 dan DNS servernya adalah 888. Oke, VLAN 10 sudah. Lanjut VLAN 20 IP DHCP pool VLAN 20 networknya 192.168.20.0 255.255.0 default routernya 192.168.20.1 dan DNS servernya adalah 888. Oke, itu nanti ya. Jadi intinya kayak gitu ya. Kita lanjutin dulu ya konfigurasi ini ya. Oke, kita lanjut ke sekalian IP DHCP full VLAN 10. Oke. Oke. Terus tuh kalian langsung bisa setting sini network 192.168.10.0 so 255.255.0. Nah, itu kalian lanjut ke default router 192.168.10.1.
Oke. Nah, sini DNS server, jangan lupa 8.8.8.8. Enggak, ini enggak. Itu kita langsung exit. Oke, exit. Lanjut kita semua ya. Semua VLAN yang kita coba. Setelah kita enter, itu ini master. Ini kita coba. Oke, apa semuanya ini kita lumayan lah ya. Tik ini kita buat jadi 0 titik 255 titik 255 titik 255 titik 0. Terus tuh aduh, saya salah nih kayaknya nih. Salah setting nih kayaknya. Harusnya ini IPDHCP pool ini gak gini cara settingnya, ini udah saya ubah 20 nih. Kalau copy paste itu resikonya kayak gini nih. Nah, kita exit dulu, kita ganti dulu ya. Exit. So tadi kita lagi paste apa sih? Nah, ini kan tadi kita ini copy paste, kita kan ini udah tadi kan karena kita udah ubah nih dari jadi 20, kita harus teliti juga ya guys ya. Walaupun copy paste ini copy paste itu juga bisa buat ini guys. Jadi langsung kita exit lagi. Nah, lanjut. Nah, lanjut ini kita langsung ke IP DHCP pool 920 itu network 9.20.20.255.255.255.0 terus tuh default router 92.1.20.1. Oke, DNS server 8.8.8.8. Oke, udah kita exit. Oke, kita cepat aja ya. Di DHCP full 930 masuk ke network 92.168.30 0.255.255.0 itu default router 192.168.20.1. Nah, ini kita salah ya. Kalau kita melihat tuh ini kita kesini D30. Oke. Invalid default, nah kan default router 192.168.30 ya. Nah, kita walaupun ngeliat video logika juga harus tetap jalan ya teman-teman. Oke, DNS server 8.8.8.8. Oke, kalau udah 3 ini dia bakal exit atau gimana nih? Oke, terakhir untuk VLAN 30, jadi IP DHCP pool VLAN 30, networknya 192.168.30.0, 255.255.255.0, default routernya 192.168.30.1,
dan DNS servernya adalah 888. Ini tadi ya. Oke, kita sudah selesai untuk konfigurasi DHCP server pada semua VLAN. Jadi di router kita sudah lengkap ya, kita sudah selesai. Pertama kita tadi sudah konfigurasi IP address untuk semua VLAN, dan barusan kita sudah konfigurasi DHCP server untuk semua VLAN juga. Selanjutnya kita hanya perlu konfigurasi trunk di switch 1 yang mengarah ke router, yaitu FA01. Ingat-ingat ini harus terang, karena kalau misal ada komunikasi antar VLAN itu sebenarnya dia lewat ke router dulu. Jadi contoh misal VLAN 10 ingin ke VLAN-nya baru 10. Ini harus, itulah kenapa terang. Jadi di sini kita masuk ke switch 1. Kita enable. Kita buka lagi Kisco kita buka ke switch 1 kata dia kan tadi. Langsung aja ke PN stop, kita angkat tadi video ini kita bisa ke connect interface FA01 switch port model terang. Oke, sampai saat ini artinya kita sudah selesai konfigurasi inter-VLAN routing pada router. Selanjutnya kita hanya perlu konfigurasi DHCP client pada semua PC. Tidak selesai ya, ini tim terakhir ya. Jadi kita di sini bisa masuk ke config. Oke, kita langsung saja ke INT. Mana kita lihat lagi ya. Ini teman-teman saya ingat nih, kita ke INTFA01. Oke, INTFA01. INTFA01, FA0 jadi 1. Oke. Kita langsung ke switch port mode terang. Ini hampir ya. Switch port mode terang. Oke. Import switch PCH port switch ya, port mode terang. Oke, udah ya. Namun itu akan kita bahas pada video. Nah, ini video 1 sudah. Nah, berarti kita tinggal konfigurasi lagi ya. Ya, kita coba lihat pengujian ping. Nah, ini kita video kali ini kita akan lakukan konfigurasi DHCP tekan build. Oke. Kita coba konfigurasi semua ya. Cek VLAN-nya dulu di VLAN 30. Kita lihat di sini bahwa kita punya VLAN 3-7. Apakah sudah benar? Kenapa kok fail? Oke, kita coba ya. Kayaknya ini nanti tapi bakalan ada yang error, tapi kita karena ini durasi udah cukup lama, kita bisa cek dulu durasi kita sebentar. Nah, durasi kita udah mau 53 menit. Jadi kita langsung aja cepat gini. Nah, ini kita coba satu-satu. Kita ke desktop untuk konfigurasi DHCP, coba listing address. Nah, ini 10 benar ya, VLAN 10. Ini lanjut ke desktop, beres ini kita DHCP requesting. Nah, sukses. Nah, ini kayaknya kalau nggak salah di PC2 ini, karena tadi di sini di router yang ini, nih router ini tadi nggak masuk kayaknya, kalau nggak salah tadi ada nggak masuk, sempat saya lihat tadi. Seperti address. Kok ada lama ini listriknya? Addressnya apa nggak bisa? DHCP requested failure. Nah, ini kenapa failure? Nah, ini berarti ada error ya, ada beberapa yang masih error. Ya mungkin kalau error nanti kita perbaikin aja nanti ya. Nanti ada beberapa VLAN yang bisa. Nah, ini sukses ya ini. Nah, oh ini yang tadi ya. Nah, ini gagal ya. Oke, di yang ini gagal ya tadi ya. Nih, DHCP terbatas lagi, testing. Ya, terusnya siapa tahu tadi error aja. Karena memang ada kesalahan di kitanya. Coba nah pilot berarti emang ini error, nanti kita save dulu, nanti kita coba perbaiki.
Nah ini sekarang kita ke VLAN 20, coba requesting IP address. Nah sukses ya, udah bisa. Terus tuh config ke desktop, juga kita ke DHCP. Nah sukses. Nah ini kita coba, cek di sini desktop, konfigurasi DHCP. Nah ini sukses, terus udah mulai bisa semua ya. Jadi pada intinya video yang ketiga itu nggak saya tonton semua, kan itu cuma konfigurasi doang. Saya udah tonton juga, saya nggak benar-benar belum lihat kok, saya udah lihat, cuman kan ada beberapa kode-kode kayak tadi itu saya kadang-kadang lupa. Ini kita stop, ini nggak tahu bisa tonton, kayaknya ada beberapa yang memang error masih itu, biar kita coba bisa perbaiki lagi. Nah ini sukses ya, 30 bisa. Nah tadi yang satu ya yang nggak bisa, yang di sini doang ya nggak bisa. Nah ini sukses. Nah kalau udah konfigurasi kita coba lihat, nanti kayaknya kita bakal coba cek 30 aktif di sini. Kita teman itu kan kita bahas di berarti kita sekarang tinggal coba ping aja langsung ya. Nah sini udah pengujian ping ya di sini ya. Oke, kita langsung aja coba cek, kita coba ping sesama dari antar ini ke sini, coba misalnya bisa nggak? Progress pilot ya pertama, kayak sebelum video sebelumnya. Ini pilot sukses. Terus sekarang kita coba lagi ini ke sini, sukses. Sekarang ini coba ke sini, pilot. Nah ya pilot, coba lagi ini ke sini, sukses. Nah ini kita coba lagi ke sini, sukses ya. Sido ke PC coba kita lihat dulu ya. Nah ini misalnya PC ini ke PC ini, sukses ya, udah bisa. PC ini ke PC sini, pilot ya, pilot, karena memang dia kayaknya harus 2 kali, kayak yang sebelumnya itu udah kan udah coba. Nah udah sukses ya dia langsung. Nah kita coba lagi ini ke sini, coba di sana, sukses, dalamnya sukses. Ini ke sini, sukses. Nah jadi mungkin ini udah sukses semua, mungkin ada error di sini, nanti bakal saya save dulu biar bisa saya perbaiki lagi. Mungkin maaf jika videonya kepanjangan, durasinya kepanjangan, hampir 1 jam. Mungkin segitu dulu untuk praktik VLAN saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.